Baru-baru ini anggota DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan memperkaya wawasan dalam hal kebijakan perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tanggamus. Kunjungan kerja kali ini dipimpin oleh Ketua Rombongan Joni Wahyudi dan diterima langsung oleh Sekretaris BPKAD DKI Jakarta, Bapak Rias. Joni Wahyudi dalam sambutannya mengatakan pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 1.709.721.571 rupiah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 145,63 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 1,5 triliun rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 100,72 miliar rupiah. Belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran dianggarkan sebesar 1.734.721.571 rupiah, yang terdiri dari belanja operasional, belanja 2023, modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Secara garis besar, belanja daerah tahun 2023 digunakan untuk pembiayaan program prioritas tahun 2023 dalam rangka infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi, pelaksanaan 55 rancangan aksi desa asik, pembayaran utang pihak ketiga. Di samping itu juga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti pengalokasian dana desa, pemenuhan pembayaran gaji P3K, anggaran persiapan pemilu 2024 untuk KPU, fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM dan inovasi daerah, serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023 secara total sebesar 20 miliar rupiah yang dipergunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pinjaman daerah dan penyertaan modal. Dengan kondisi tersebut, maka rancangan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Pembahasan lagi perubahan. Tapi di sini Lampung ini Tanggamus. APBD kami kemarin 1,9 jadi karena ditambah lalu ya karena ada kerusakan jalan. Kami juga kemarin itu ada kesalahan dari APBD yang tidak terlalu menganggarkan berpihak APBD-nya dengan infrastruktur, jadi jejaknya kita hilang. Jadi mau tidak mau terakhir kita harus menambah lagi 20 miliar dari APBD untuk meningkatkan infrastruktur. Jejaknya hilang karena kesalahan kita dengan APBD ini tidak berpihak, salah, jadi dianggap rusak, mungkin jalan semua. Terkait itu kita ini mau menghadapi anggaran perubahan tahun 2023 ini ada banyak isu. Kita mau menghadapi pileg, jadi apa sudah kita ke KPU Bawaslu sekitar berapa 34 mungkin. Jadi kita hanya membahas itu bersatu, hanya mengelola silpa marga dari ini nanti bagaimana kita ilmunya ya kami nanti akan menghadapi pembahasan lagi perubahan. Jadi di sini Lampung ini Tanggamus. APBD kami kemarin 1,9 jadi karena ditambah lalu ya karena ada kerusakan jalan. Kami juga kemarin itu ada kesalahan dari APBD yang tidak
efeknya kita hilang. Jadi mau tidak mau terakhir kita harus menambah lagi 20 miliar dari APBD untuk meningkatkan infrastruktur. Tidak hilang. Ada kesalahan kita dengan APBD, APBD ini tidak berpihak salah, jadi dianggap pusat mungkin jalan semua. Terkait itu kita ini mau menghadapi anggaran perubahan tahun 2023 ini ada banyak isu. Kita mau menghadapi pileg, lagi apa sudah kita baru pakai Bawaslu kita berapa 34 mungkin. Jadi kita hanya membahas itu bersatu, hanya mengelola Silpa Marga dari ini nanti bagaimana ilmunya ya kami nanti di pembahasan di anggaran perubahan nanti bisa dapat kiat-kiat gimana cara antisipasi ini. Kalau Jakarta apa duitnya silpanya banyak, kami bukan silpa division. Hancur-hancuran ini ya kurang komunikasi antara Bakar sama satu tadi kita pertanyakan hubungannya dia KPK dengan Bakar, dia hadir di dalam sidang apa tiap ini apa itu karena kan dia kan tidak diatur dalam tatib jangan kan kalau di tatib kami Pak Sinu sih ya polisi dan APH tidak boleh. Kalau memang mereka ingin melakukan pencegahan, setahu saya PD atau koordinasi dulu dengan KPK sebelum ini dibahas di Badan Anggaran. Kalau mereka turun, yang dikejarnya apanya? APBD-nya apanya? Kan mengerikan ini buat kami karena ini info yang luar biasa. Nah, salah satu Pak. Kayak dengan tadi Bapak bilang Bima tadi itu KPK ini memang sudah dilakukan, sudah buat pos, sudah di provinsi Lampung, di Paten, Pulau Bogor. Terkait itu saya nggak tahu gimana cara di Paten sehingga mereka sudah IPA yang berbagai dengan alasan ada beberapa masalah mereka sudah berjalan kabupaten Pulau Bogor dari ya kami ini tinggal di sini salah satu penyangga DKI. Kalau kami terbang semua pohon pisang di tinggal itu kan orang pisang lagi Pak, istilahnya gitu Pak. Terkait juga dengan pajak tadi juga sangat luar biasa Pak. Sementara kita banyak lagi Jakarta itu jalan kami memang ini yang itu yang kalau memang ada itu bagaimana kalau ada memang ada bahkan kalau pada pegang khususnya yang saya mendengar ada satu dan saya udah lihat kita dikasih tahu memang nilainya miliaran jalan aku jalan mungkin itu Pak. Terus ini saya perkenalkan dulu Pak, ini Mas Didi dari fraksi PDI. Saya sendiri Joni Wahyudi dari fraksi Nasdem. Ini abang saya Pak Buyu Ismu dari fraksi PDI juga. Ini ketua dari P3 ya Bang Farid. Sudah itu Bang Bunyamin dari fraksi PAN. Mungkin itu Pak yang mengantar. Ya, makasih Pak. Lampung ya. Kemarin viral bukan Pak? Kemarin jalan Lampung ya? Iya, gimana? Sementara itu, Sekretaris BPKAD DKI Jakarta menjelaskan APBD sebesar 83,7 triliun
berasal dari pendapatan daerah yang ditargetkan 74,3 triliun, serta penerimaan pembiayaan sebesar 9,4 triliun. Adapun pendapatan daerah 74,3 triliun berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 52,77 triliun, pendapatan transfer 18,45 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah 3,14 triliun. Sementara penerimaan pembiayaan 9,4 triliun berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA sebesar 7,97 triliun dan penerusan pinjaman pembangunan MRT Jakarta 1,42 triliun. Sedangkan rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 74,6 triliun yang berasal dari belanja operasi 60,18 triliun, belanja modal 10,94 triliun, belanja tak terduga atau BTT 2,85 triliun, dan belanja transfer 356 miliar. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 9,1 triliun yang dialokasikan untuk 8 BUMD dalam bentuk penyertaan modal daerah atau PMD sebesar 7,2 triliun. Kemudian pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo 1,78 triliun yang terdiri dari pembayaran utang membangun proyek Jakarta Emergency. Harapannya, hasil dari kunjungan kerja kali ini, apa yang dapat menjadi masukan bagi Kabupaten Tanggamus, sehingga ke depan bisa berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Tanggamus. 781 triliun terbesar se-Indonesia ya, bahasa Indonesia. Tapi juga ini saya suka katakan ke teman-teman bahwa APBD ini kan di atas kertas, Pak. Ya, di awam-awam. Memang kalau pendapatan itu kan belum pasti, belanjanya sudah pasti, Pak. Asumsi. Nah, kalau pendapatan masih asumsi kan. Makanya 43,6 triliun pun ini menjadi target pajak daerah di tahun 2023. Memang primadona kami masih BPHTB, kemudian BPB, dan PKB maupun PKB BPKB mobil, Pak. Mobil, jangan Bapak punya mobil Jakarta masih pulangnya. Kan banyak tuh kemarin teman-teman ada kemarin kunjungan dari, saya lupa dari mana kemarin, anggota dewan, ada beberapa anggota dewan juga masih punya mobil Jakarta, Pak. Ya kan? Kalau sementara dipakai di Lampung, tapi bayar pajak di Jakarta, Pak. Jadi kami dapat bayar pajaknya, kami dapat ini juga dari Pertamina kan, pajak kendaraan BBM-nya dapat juga. Ya 13 jenis pajak kami terima semua, Pak. Retribusinya 600 miliar, memang ini tidak besar, Pak ya. Karena retribusi itu lebih cenderung kepada edukasi lah kepada masyarakat. Ini 600 miliar ini terbagi, yang melakukan pembentukan retribusi ada 8 SKPD ya. Ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas UMKM, ada dinas-dinas lain. Semua dicantumkan dalam perda, karena kita kan tidak boleh membuat tanpa perda, Pak. Dan yang saya katakan tadi 542,5 miliar itu adalah yang dipisahkan. Yang terbesar itu Bank DKI kalau nggak salah 150 miliar dividennya. Kemudian juga Jakpro, MRT, LRT, kami punya Jakpro itu kelola Jakpro itu banyak penugasan juga. Kemarin Disney yang ditugaskan yang bangun Jakpro itu pengelolaan juga banyak, tapi juga membayar dividen, ada bayar pasar jaya. Kemudian Bank DKI itu, kenapa Bank DKI itu cukup besar? Karena Bank DKI secara kepemilikan seluruhnya punya Pemprov. Mengapa saya katakan kepemilikan seluruhnya punya Pemprov? Karena 99,97% itu adalah milik Pemprov. 0,3% milik Pasar Jaya. Jadi Pasar Jaya kan punya Pemprov juga. Beda dengan Bapak kan, kalau ada apa Bapak sana Bang Lampung. Bang Lampung kan rebutan Pak asalnya, ada provinsi, ada kabupaten.
Iya kan? Kalau kami enggak Pak, kami semuanya kan jadi satu. Jadi kalau gubernur bilang belok kiri, ya belok kiri lah, belok kanan udah kanan Pak. Karena kepemilikannya udah hampir boleh katakan 99%, 99,97% itu punya Pemprov, 0,3% punya apa namanya, Pasar Jaya kan punya Pemprov juga. Jadi dividennya cukup besar Pak, 542,5 miliar ini dari sekitar 24 BUMD ya pojok ya, sekitar 24 BUMD cukup bagus gitu. Dan yang saya katakan yang tadi layanan PAD-nya sampai 8,03% itu kan 4 triliunnya itu boleh katakan BLUD lah. Jadi kalau BLUD kan kita jelas ya, dia swadana kan Pak dikeluar sendiri ya. Tapi kalau selebihnya itu salah satu yang cukup besar adalah dari diharapkan penerimaan dari kerjasama aset. Kami punya namanya unit manajemen pengelola aset. Unit manajemen pengelola aset itu yang tugasnya adalah apabila pihak lainnya akan menggunakan aset Pemprov sesuai dengan Permendagri 19 2009 ya, saya lupa tuh. Jadi dividennya cukup besar Pak, 542,5 miliar ini dari sekitar 24 BUMD ya pojok ya, sekitar 24 BUMD cukup bagus gitu. Dan yang saya katakan yang tadi layanan PAD-nya sampai 8,03% itu kan 4 triliunnya itu boleh katakan BLUD lah. Jadi kalau BLUD kan kita jelas ya, dia swadana kan Pak dikeluar sendiri ya. Tapi kalau selebihnya itu salah satu yang cukup besar adalah dari diharapkan penerimaan dari kerjasama aset. Kami punya namanya unit manajemen pengelola aset. Unit manajemen pengelola aset itu yang tugasnya adalah apabila pihak lainnya akan menggunakan aset Pemprov sesuai dengan Permendagri 19 2009 ya, saya lupa tuh, yang mengelola pajak dan retribusi daerah. Ini pajak di Bapenda Pak, tapi melaporkan pada kami selaku BUD-nya. Kemudian ada BPAD, Badan Pengelola Aset Daerah, itu yang saya katakan tadi. BPAD itu karena kapitalisasi asetnya cukup besar Pak, sehingga dibentuk badan sendiri untuk mengelola aset. Kemudian juga ada nilainya kapitalisasi besar Pak. Kemudian ada BPBUMD, ini BPBUMD hanya satu-satunya di Indonesia Pak, Badan Pembina BUMD. Itu yang terkait dengan pembinaan BUMD ketika nanti mau dilakukan apa namanya itu RUPS dan sebagainya, itu BPBUMD yang berperan. Kemudian ada BBPJ, kalau BBPJ kan sama. Mungkin saya rasa itu Pak sebelumnya tentang APBD DKI di 2023 ini, yang tadi Bapak cukup terbelalak mendengarnya 83,7 ya kan. Tapi juga tadi menyatakan bahwa ini asumsi Pak, walaupun ini asumsi tapi sudah dituangkan dalam Perda 5 2022 kesepakatan antara DPRD selaku yang mempunyai hak budget, kemudian juga dengan Pemprov DKI Jakarta selaku eksekutif. Dan 83,7 ini juga diharapkan sekarang realisasinya terus meningkat Pak, mudah-mudahan juga realisasi seperti tahun-tahun yang lalu. Saya demikian. Ini satu lagi nih Pak Hari, ini koordinator dari bidang anggaran Pak, yang hadir juga bersama-sama kita. Mungkin nanti bisa menambahkan kalau ada yang mau kita diskusikan. Saya rasa demikian pembukaannya Pak, silakan. Kemudian juga kalau komposisinya APBD kami sudah sesuai Pak, belanja pegawainya berapa persen, tidak boleh lebih 30% ya kan. 20% ya. Kita malah 20 berapa?
27% kan itu. Karena KJP kami besar Pak. Kartu Jakarta Pintar 57, 26, 63, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pak SMK yang sudah BLD 12. 12. Tapi itu juga kami lakukan penilaian dulu Pak. Ada timnya, tim BLD penilaian. Dan ini juga tidak BLD-nya serta-merta berbeda-beda Pak. Seperti SMK Mandiri 57 itu BLD-nya kepariwisataan Pak. Oh, gitu. Oh, dia Beda-beda. lebih spek. Iya lebih spesifik. Kalau Bapak Ibu pernah bisa hotel di Jakarta bisa ke SMK 57 di Pejaten. Itu ada hotelnya. Ya hotel ya kayak Wisma tapi dikelola oleh anak-anak. Tujuannya apa? Red Doors gitu ya Pak? Iya, enggak Pak. BLD sendiri. Dia hotel Kalau ada Pak punya kelola sendiri dia? Kelola sendiri Pak. BLD. Jadi dari sedini mungkin tuh anak-anak diajarkan entrepreneur di situ. Nah kemudian kalau SMK 27 ini yang di Pasar Baru itu lebih kepada tata boga. Itu ditoreksikan anak-anak tuh jadi chef lah. Kemudian ponakan saya sekolah di situ kan. Itu udah setengah tahun tuh di hotel Kempinski dia ambil Pak. Sekolah itu jalan dia di Kempinski itu langsung di situ. Oh langsung ini ya, dia Langsung terjun. Jadi kerjasama SMK ini dengan beberapa hotel, kemudian ditawarkan masuk. Ponakan saya di situ di Kempinski aja. Macam ikatan dinas gitu. Kayak kata Lina tapi belum jadi pegawai karena dia masih SMA. tapi hanya ada SMK ini. SMK ya. Ada yang gaji lah. SMK lah. Hanya SMK-nya Pak. Ada tadi saya katakan 1, 2, 4, 5, 6. Ada 12 BLUD-nya. Kami semuanya 103 Pak, 103 BLUD. Itu Pak. Jadi BLUD seperti itu Pak. Lagi Bapak. Apa? Baik. Tapi untuk ini Non ASN. Tapi kalau pegawainya Pak, kemudian pokoknya yang pasti tidak boleh duplikasi Pak antara dan pembinaan juga ini kalau pembinaan BLD kan sebenarnya langsung oleh Kemendagri Pak. Ini pembinaan lokal kemudian nanti ini juga pada saat penentuan ini itu sama dengan BUMD. Oke, saya lanjutkan. Pengawasan keuangan kan ada pemasukan yang lumayan besar, pengelolaan keuangan. Ya. Itu pengawasannya langsung ke dinas atau ke kementerian? Gini Pak, kalau BLD itu tiap-tiap BLD dari dewan pengawas. Dewan pengawas dibentuk oleh dinas masing-masing. Oh, Nah itu ada unsurnya, unsur inspektorat pasti. Kemudian unsur dinas sendiri ada pasti dan unsur yang lainnya juga ada Pak di situ. Dan jadi dewas itu dibentuk oleh dinas masing-masing. Tidak dibentuk oleh apa? Kalau BUMD ada lain Pak. Kalau BUMD kan itu maksudnya ke PAD atau apa? enggak Pak. Enggak kan dia kalau BUMD itu kan Kembali. swadana. Yang penting tidak boleh duplikasi antara APBD dengan penerimaan dan mewakili Ekonomi sendiri. ya. Lagi? Misalnya dengan Tokyo kita ada kerjasama, kemudian juga dengan Belanda kita ada kerjasama. Itu tujuannya adalah untuk sama-sama membangun kesetaraan kita. Nah, demikian juga dengan daerah-daerah lain Pak, daerah penyangga juga Pak. Kan sama kita terbentuk, kita diwadahi APEXI kan. Apa kalau itu kan APEXI kan kota kan, ini seperti produksi ya. APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia kan. Ya itu kalau hibah-hibah itu Pak, silakan saja pemerintah kota lain atau pemprov lain menyampaikan permohonan dia boleh-boleh aja itu ada pemprov. Tapi yang namanya orang minta kan tidak boleh nodong Pak, ya kan? Kalau nodong begal nanti Pak, ya kan? Oh, rampok malah kalau lebih ekstrim maaf rampok. Boleh sampaikan. Nanti kan kami juga kami banyak berikan bantuan Pak. Misalnya juga ya pernah ke mobil pemadam Pak, pernah Pak ke provinsi lain, kabupaten kota lain memang
bukan berarti yang rongsokan loh yang kami butuhkan, tidak Pak, cuman mungkin usia teknisnya masih ada, masih layak pakai, tapi kami mau permajaan kan, daripada ini tidak digunakan, kami hibahkan ke pemerintah kota lain. Ada kemana kemarin? Kemana? Sampai kan? Tapi ya harus minta dong Pak, kan kita juga tidak mau jadi sensor pas lu gua kasih kan juga kan. Kita nggak tahu butuhnya apa kan, harusnya pemerintah kotanya yang proaktif kepada Pemprov menyampaikan kami butuh ini kalau sekiranya ada. Dan nanti kalau masalah diserahkan itu, mohon maaf ya Pak, kakak itu hibahnya yang sudah mungkin kan kadang gini Pak, kita punya barang nih Pak, tapi belum sempat digunakan ya kan. Kemudian ada yang edisi terbaru ya kan, nah akhirnya edisi yang lama daripada dibuang kan nggak mungkin kan, kami bahkan gitu. Tapi berarti ini masih bagus Pak, bisa dimanfaatkan. Dan lagi mungkin jangan-jangan belum dipakai Pak, karena kan kita butuhkan kan kemudian yang udah kepakai 10 ya yang 2 ya kita bisa dibakar. Kereta ini ya sini banyak nggak Pak? Kereta aja kan, kereta kan KC apa itu kan. Sekernya di sana ya? Ini Pak. Iya, seker di sana. Dikasih sini, kita nyiapin relnya aja. Ya sama lah, ya sama. Saya udah terpakai. Agak bisa juga nyiapin relnya. Ya nanti diperiksa karena uji layakan mereka selesai. Ya mau. Sapi, Iya, termasuk bukan lebah ya, kelebaman. pemotongannya. Dari KI kan mungkin nggak kalau motong, jadi mereka DKI atau memang Pak, saya sekarang tadi. sudah disembelih. Kalaupun memang, tapi ini kan belum ini Pak, waktu itu baru sampai tingkat apa ya, tingkat pembelian sebelumnya apa ya. Nah ini kalau memang disampaikan boleh bersama kerjasama antara DKI dengan pemerintah Kabupaten Takanas, karena tidak karena sudah terpaksa bagus satu daerah tersebut. Ya, terus kedua ini kalau bersama Kita ya terhadap permohonan kerjasama dari siapapun dari stakeholder baik itu pemerintah kota, pemerintah daerah maupun dari swasta itu di situ semuanya berkeluarga. Ada kerjasama daerah. Biro kerjasama daerah. Iya. Iya. Dan iya, sekerja. Harus ini dulu lah. Ya, baik. Terima kasih. Kami sangat apresiasi dengan para anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkamus yang hadir siang hari ini untuk sama-sama melakukan studi turu di BPKD DKI. Ya, ini mungkin merupakan salah satu upaya dari menjalin kerjasama yang telah terjadi selama ini. Juga diharapkan dengan melakukan ini Bengkamus lebih maju lagi. Saya rasa demikian. Ya. Udah belum? Ya. Ya, udah. Mau ada lagi? motonya Rin. Dua, satu, dua, ti. Ya, bebas. Satu, ya, satu, tiga. dua, ti.